Sudah siap belum memuji nama Tuhan? Sudah. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau melihat video adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu ya. Ini dia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Halo teman-teman, nama saya Riri Dosi. Terus saya bakal mengucapkan dari kata-kata kaidah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Halo, nama aku Tae. Aku mata petuka aku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, bersucilah nama Tuhan. Dadah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah lihat bersama-sama video adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu ya. Sekarang kita akan mengangkat satu pujian. Lagunya apa Kak? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Coba. Ambil tepuk tangan ya. Adik-adik boleh dipersiapkan hati adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Sambil siap berdoa ya adik-adik.
karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke adik-adik, kakak mau ngetes semangat adik-adik dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, biar makin semangat, kita akan mengangkat satu pujian lagu. Lagunya Jangan Lelah. Sambil pakai gerakan ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Sambil sikap berdoa ya adik. Firman Tuhan ku dengar.
adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi untuk adik-adik semua. Kakak harap adik-adik hari ini tetap sehat terus ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Biarlah pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk buka Alkitabnya. Coba mana Alkitabnya dibuka. Kakak mau ajak adik-adik buka dari Matius 13 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Kakak ulang ya. Matius 13 ayat 32 sampai dengan yang ke-33. Sudah adik-adik? Kalau sudah, kita akan baca sama-sama ya, bareng-bareng sama kakak. Kita mulai dari perikopnya, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik yuk. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Baik adik-adik. Adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu dulu temanya. Tema kita minggu ini adalah berguna. Coba kita ulang sama-sama, adik-adik sebut bareng-bareng dengan kakak ya, menyebutkan kata berguna. 1, 2, 3. Berguna. Oke, baik adik-adik. Berarti adik-adik sudah harus ingat ya, tema kita minggu ini kan berguna. Nah, tadi itu perikop yang sudah kita baca kan ada tentang ini ya, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Pertanyaan yang pertama nih, adik-adik ada yang tahu nggak biji sawi itu apa? Yang tadi dibilang biji sesawi? Enggak ya? Kalau ada yang tahu, benar, biji sesawi itu bentuknya kecil adik-adik. Biji kacang hijau itu biji kacang hijau. Nah, kira-kira sebesar itu adik-adik atau lebih kecil lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat bijinya kecil banget ya adik-adik. Nah, Tuhan menggunakan kata biji sesawi itu artinya sebagai contoh adalah firman Tuhan. Tadi kan di ayat 32 dikatakan biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Wah, berarti kecil banget ya adik-adik ya. Cuman coba adik-adik lihat lagi di ayat 32-nya. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Nah, berarti tadi biji sesawi yang sudah ditabur, yang sudah ditanam, dia bertumbuh besar adik-adik. Dia bisa bertumbuh menjadi pohon. Coba deh adik-adik lihat, kira-kira pohon apa ya yang dia tingginya besar, terus ada banyak burung yang bisa bersandar di ranting-rantingnya. Coba misalnya pohon mangga. Nah, itu kalau misalnya biji sesawi yang tadi ditanam sebesar pohon mangga, wow, berarti besar banget ya adik-adik ya jadinya. Yang tadinya cuman kecil banget, tiba-tiba dia bertumbuh menjadi besar. Nah, itu yang dikatakan sebagai firman Tuhan. Ketika adik-adik menanam firman Tuhan, mulai dari yang kecil sekali, itu nanti lama-lama akan bertumbuh besar, bertumbuh tinggi. Terus di ayat 33 adik-adik, di sini Tuhan Yesus menceritakan perumpamaannya juga.
hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Nah, ragi. Coba adik-adik sebutkan kata ragi. Jadi, adik-adik, ragi itu adalah salah satu bahan yang biasa digunakan untuk orang yang membuat kue. Jadi, kalau tidak menggunakan ragi, nanti kuenya tidak berkembang. Contohnya itu seperti donat. Nah, kalau kita membuat donat atau membuat brownies, membuat bolu, itu harus ada raginya. Dan adik-adik tahu, ragi yang digunakan itu tidak banyak adik-adik. Ragi yang digunakan itu cuma hanya sedikit saja, tidak perlu banyak. Tapi kalau adik-adik perhatikan, kalau seorang pembuat kue lagi membuat kue, dia bisa jadi besar kuenya, bisa kuenya mengembang, padahal raginya cuma sedikit. Nah, itu yang tadi dimaksud dengan perumpamaan firman Tuhan tentang ragi. Nah, jadi Tuhan Yesus mau firman Tuhan yang sudah diberikan itu adalah bisa berkembang di dalam tubuhnya adik-adik. Jadi maksudnya firman Tuhan adalah mengajarkan ini untuk menceritakan bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus berguna, seperti tadi biji sesawi dan juga ragi. Biji sesawi tadi dia kecil, tapi dia bisa berguna. Ketika sudah besar, sudah jadi pohon, dia bisa menjadi tempat beristirahatnya para burung. Terus ragi itu cuma digunakan sedikit, tapi dia berguna untuk mengembangkan kue. Kak, maksudnya berguna itu apa sih? Jadi begini adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu itu adalah menjadi anak-anak Tuhan yang berguna. Anak-anak Tuhan yang berguna seperti apa? Saling membantu, saling mengasihi, terus saling menolong. Terus abis itu juga ramah sama temannya, suka senyum, suka sapa. Terus juga masih banyak lagi membantu orang tua. Nah, itu yang dinamakan anak-anak Tuhan yang berguna. Nah, untuk memberikan contoh yang lain yang adik-adik bisa ingat nantinya, kakak punya salah satu video singkat. Nanti video singkatnya adik-adik tonton dan adik-adik simak ya. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video singkat yang tadi kakak berikan ya. Tadi itu videonya tentang seorang anak kecil perempuan. Ya, dia menerima sebuah bentuk kasih. Dia menerima yang bentuknya kasih tadi dari seseorang, kemudian dia membagikan kasih itu kepada orang sekitarnya, untuk mama papanya, untuk penjaga toko hadiah, dan juga untuk teman-temannya. Nah, berarti anak kecil yang perempuan tadi itu sudah berguna
untuk memberikan kasih kepada orang sekitar. Nah, itu akan menjadi salah satu contoh nyatanya adik-adik. Adik-adik boleh contoh nanti untuk menjadi bagaimana sih menjadi anak Tuhan yang berguna, yaitu salah satunya mengasihi sesama sehingga membuat orang sekitar bergembira. Baik, kita sudahi firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang berguna, anak-anak Tuhan Yesus yang mau melakukan hal-hal yang baik, rajin baca Alkitab dan berdoa. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa karena kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Biarlah firman yang ada dalam tubuh kami bisa bertumbuh Bapa, meskipun hanya sebesar biji sesawi dan juga seperti ragi. Tuhan, biarlah firman Tuhan terus bertumbuh dan berkembang dan menjadikan kami anak-anak yang pintar, anak-anak Tuhan yang selalu saling tolong menolong, anak Tuhan yang ramah dan juga mau membantu siapapun yang sedang merasakan kesusahan. Tuhan Yesus, ampuni juga segala dosa dan pelanggaran telah kami perbuat, yang itu kami sengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih adik-adik. Ya. Oke adik-adik, kakak mau tanya dulu, ada yang tahu tema minggu ini apa? Apa Kak Desti? Tema minggu ini adalah berguna. Contohnya berguna itu apa sih Kak? Nah, contohnya berguna itu misalkan kan adik-adik masih kecil-kecil nih. Walaupun adik-adik masih kecil-kecil, tapi adik-adik sudah ikut serta membantu orang tua di rumah, membereskan kamar tidur. Pokoknya yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi firman Tuhan pada minggu ini mengajarkan kita untuk berguna itu melakukan kebaikan untuk keluarga kita, untuk lingkungan, dan untuk semua orang. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu kerja buat Tuhan selalu ngaji. Bapa yang baik, Bapa yang ada di sorga, berkatilah kami ya Bapa pada hari ini untuk beribadah. Semoga ibadah ini berjalan dengan lancar. Dan juga ya Bapa, ampunlah dosa-dosa kami, akan kesalahan kami yang kami sudah perbuat ke banyak orang, maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga kepintaran. Berkatilah kami ya Bapa, teman-teman kami dan juga kakak sekolah minggu, supaya kami bisa
sehat terus dan juga melewati virus ini ya Bapak. Dan juga Kau tahu pada saat ini sedang ada virus corona, hilangkanlah virus ini dari muka bumi ini ya Bapak, agar kami bisa beribadah bersama-sama lagi. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus dan anaknya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahan adik-adik. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke rekening gereja, atau adik-adik boleh memberikan langsung ke gereja melalui orang tua. Nah, kita ingin menyanyikan lagu Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Marilah kita berdoa dan menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu di dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.